Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat gak? Baik. Udah makan belum? Belum. Nanti makan ya. Jadi Sebelum lanjut belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Yes. Doa selesai. Oke. Sebelum memulai belajar, kita nge-sensi terlebih dahulu hari ini yang berangkat siapa aja? Ini. Oh, kita kenapa? Oh, sakit semua. Jadi hari ini kita akan bahas tentang literasi ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama mendeskripsikan pengertian literasi ekonomi, yang kedua itu menguraikan manfaat literasi ekonomi, yang ketiga menguraikan ini dalam literasi ekonomi, dan yang keempat itu mengidentifikasikan contoh dari literasi ekonomi. Nah, sebelum masuk ke materi, ada yang udah tahu nggak apa itu literasi ekonomi? Mungkin dari yang literasi sama ekonomi. Ada yang berpendapat? Nggak ada. Jadi, kata literasi ini adalah istilah yang merujuk kepada kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, dalam berbicara, menghitung, dan lainnya. Sedangkan ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas. Dimana literasi ekonomi ini menjadi alat ukur yang mengubah perilaku yang tidak cerdas yang saat ini menjadi cerdas. Seperti bagaimana kalian itu mengelola uang kalian untuk menabung, untuk berinvestasi, untuk berkonsumsi. Atau bahasa gampangnya itu kalian itu bisa bedain mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kalau kebutuhan itu untuk mempertahankan hidupnya, sedangkan kalau keinginan itu lebih untuk mencapai kepuasan. Dan misal kalian punya HP semua kan? Nah HP kalian berfungsi dengan baik nggak? Ya berfungsi dengan baik. Nah, ternyata bulan ini tahun ini ada keluaran HP terbaru, termontir, terus tercanggih. Dan kalian itu pengen membeli, itu keinginan apa kebutuhan? Nah, kalau nanti hari apa tuh ibu istirahat dari kampus pengen dimakan, itu keinginan apa kebutuhan? Jadi dapat disimpulkan bahwa literasi ekonomi adalah kemampuan individu dalam menerapkan konsep dasar ekonomi serta dapat memiliki strategis dalam membuat keputusan ekonomi di kehidupan sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan? Paham nggak? Oke, paham ya. Selanjutnya yaitu manfaat literasi ekonomi. Nah, ada beberapa manfaat literasi ekonomi. Salah satunya bang depan ya. Yang pertama itu adalah pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik ya. Kalian bisa bedain mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, terus juga jadi tidak boros. Nah yang kedua yaitu menghindari risiko keuangan. Dimana dengan literasi ekonomi yang baik, kalian itu akan terhindar dari penipuan, dari investasi bodong gitu. Nah yang ketiga itu adalah peningkatan kesejahteraan finansial. Nah dengan literasi ekonomi yang baik, kalian itu bisa merencanakan dulu. Misal kalian uang 1 bulan berapa? Nggak ada. Misal kalian dapat uang 1 bulan. Nah di 1 juta itu kalian merencanain 500.000 buat nabung, 200.000 buat skincare, 200.000 buat jajan. Terus yang ketiga itu adalah memahami menghadap kebiasaan ekonomi. Nah, dengan kita punya literasi ekonomi yang baik itu kita tahu kapan masuk zaman ekonomi yang baik itu kita menabung. Kalau kebutuhannya lagi tinggi ya kita banyak menabung. Karena kita ke penugasan. Dimana tugasnya itu ke pakai pajak itu.
Dimana satu kelas, aturannya itu satu kelas dibagi ke dalam 4 kelompok. Setiap kelompok akan mulai dalam pelajaran selama 20 menit. Setiap kelompok mencari jawaban pada kata berasal dari soal yang telah diberikan. Dan keempat, jawaban dari soal dapat di highlight. Yang kelima, setelah selesai jawaban dikurasi bersama-sama. Yang keenam, jawaban benar akan mendapat 5 poin dan yang salah itu 0. Paham? Oke, mungkin melanjutkan dari saya. Satu, Kok untung loh? 4, 3, 4. Aku udah paham. Kelompok 1 sebelah sini ya. Kelompok 2, Enggak. oke, sudah selesai. Semua belum? Udah. Oke, udah. Jadi kita akan coba gimana setiap kelompok itu mengirimkan satu perwakilan untuk maju ke depan untuk membawa jawaban soal. Siapa yang akan di sini ya? Ini. Misalnya apa itu aku enggak ada. Nah, itu saya enggak bisa kamu. Hal yang pertama, kemampuan individu dalam menetapkan konsep dasar ekonomi serta dapat ekonomi itu lebih besar dari buku apa? Literasi ekonomi. Apa ini? Semangat baca dulu ya. Kamu yang kok? Berarti kelompok 1 daerah yang salah. Jangan diharap apa itu. Pengalaman dapat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pemasaran. Untuk mengelola hasil yang maksimal merupakan pengalaman. Apa jawabannya? Asik banget. Duduk.
ya lah. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini kita udah selesai dan sebelum selesai kita kesimpulan terlebih dahulu ya. Jadi hari ini kita belajar apa aja? Bersama pengertian literasi ekonomi. Indikator, manfaat, terus ada contoh dari interaksi Jadi ekonomi. Hasil interaksi ekonomi yang baik kita bisa membedakan antara keinginan sama kebutuhan. Kita merencanakan apa ya namanya keuangan kita di masa depan. Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar tentang keuangan digital. Nah, kalian belajar ya di rumah itu dari nonton YouTube atau dari Google gitu. Ada yang mau ditanyakan? Diakhiri? Gak ada? Oke, sekian pembelajaran dari sini. Atau tidak ada salah kata maupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih.